Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian hari ini adalah sebuah langkah hukum yang tepat sesuai dengan aturan main dalam negara demokrasi. Para pengikut Bahar bin Smith ini menganggap penangkapan itu sebuah penzoliman. Sebenarnya ini adalah kita harus pisahkan dulu dari aturan hukum yang harusnya kita sebagai warga negara mengikuti aturan hukum dan sebagai penegak hukum ketika ada warga negara yang melanggar. Artinya dipisahkan dulu antara Islam dan juga Habib atau latar belakangnya ya. Ini berbeda kaitannya dengan pelanggaran hukum. Sekarang kita di episode pertamanya Paradigma Boni Hargen, dan kali ini kita akan membahas isu-isu terhangat yang ada di Indonesia. Teman-teman, selamat datang di ruang berpikir kami. Di sini kita akan ke depan kita berdiskusi, melakukan diskursus, tetapi dengan kerangka berpikir yang kuat. Oke, jadi kita kali ini akan membahas tentang isu yang lagi hangat-hangatnya nih Bang. Isu 11 jam diperiksa Habib Bahar bin Smith jadi tersangka ya Bang ya? Iya. Nah ini kan sebetulnya pro kontranya karena para pengikut Bahar bin Smith ini menganggap penangkapan itu sebuah penzoliman. Oke, selalu lah bahasa itu kan bahasa yang biasa dipakai oleh oposisi ya. Terus kemudian ditambah-tambah dengan beberapa informasi-informasi hoax sehingga dia akhirnya menjadi bola panas di ruang publik. Tetapi teman-teman, apakah benar penangkapan Bahar Smith itu sebuah problem? No. Kami Paradigma Boni Hargen menegaskan bahwa penangkapan itu sesuai dengan prosedur hukum dan bahwa memang yang bersangkutan sudah berulang-ulang mengeluarkan pernyataan publik yang melanggar hukum dan berbau provokatif, mengganggu iklim toleransi kebersatuan kita sebagai sebuah nation state. Nah, dalam konteks ini ya tentu saja kami mengapresiasi kerja kepolisian yang begitu cepat. Betul. Polisi begitu cepat merespons dan akhirnya kemudian penegakan hukum itu berjalan. Beliau ditangkap, diproses dan semuanya transparan. Jadi tidak ada di sini penzoliman. Tidak ada pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan hukum untuk kasus Ustadz Bahar bin Smith. Nah, cuma nanti mungkin pendapat lain bisa datang dari narasumber kita ya. Kita juga ada narasumber ya Bang hari ini. Yes. Ada Mbak Anissa. Ini saya kenalin dulu. Beliau ini kan tokoh muda yang kompeten, luar biasa. Dulu dia finalis Putri Indonesia, tapi bukan sekedar itu, dia juga smart girl. Dia punya reputasi bagus di dunia pergerakan. Sekarang dia pengurus KNPI pusat, ya mudah-mudahan bisa jadi ketua umum. Amin. Terus kemudian dia kemarin bekerja di kantor staf presiden. Nah, artinya bahwa ini perwakilan milenial yang sangat representatif lah untuk merespons ini. Kira-kira menurut Anissa, bagaimana kaum muda intelektual, ya entah masuk milenial atau tidak, melihat penahanan Bahar Smith ini? Apakah di sini polisi menganggap benar-benar sudah menerapkan prosedur hukum atau seperti yang dituduhkan oleh kaum ini ada politisasi terhadap isu-isu hukum seperti ini? Nah, bagaimana responsnya? Oke, thank you Bang Bon. Sebelumnya, kalau kita melihat dari temanya yang menarik ya Bang Bon, Bahar Smith. Kalau Bahar Smith itu sendiri kan banyak orang berpikir hari ini bertanya sebenarnya. Mungkin masyarakat yang tidak nonton berita, yang hanya mengikuti pengajian, mereka hanya bertanya, ada apa dengan Habib? Gitu kan? Kenapa Habib dipenjara? Kenapa Habib diperiksa? Nah, hal itu yang harus kita luruskan, nalarnya harus kita benarkan gitu. Nah, artinya sebenarnya ini adalah kita harus pisahkan dulu dari aturan hukum yang harusnya kita sebagai warga negara mengikuti aturan hukum dan sebagai penegak hukum ketika ada warga negara yang melanggar. Artinya dipisahkan dulu antara Islam dan juga Habib atau latar belakangnya ya. Ini berbeda kaitannya dengan pelanggaran hukum dan sebagaimana hari ini pemerintah atau
aparat keamanan ya, penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Exactly. Jadi 11 jam diperiksa, kita harus tahu kenapa diperiksa. Ya, artinya sedang menjalani satu proses. Exactly. Apa yang dihasilkan dari proses tersebut gitu? Menghasilkan 2 barang bukti. 2 barang bukti pun tidak sesuai dengan yang orang pikirkan ataupun yang belum tahu bagaimana. Jadi kita luruskan dulu nalarnya bersama-sama sebelum kita lanjut jauh melangkah ke depan gitu ya, Bang. Jadi kenapa hari ini ditersangkakan? Artinya kan ketika ada asap pasti ada api, begitu. Jadi nalarnya kita luruskan sebagaimana 11 jam diperiksa mendapatkan 2 bukti. Ya, 2 bukti tersebut pastinya ada aturannya serta ada dasarnya. Kenapa bisa dijadikan barang bukti? Artinya kan ada aturan yang mengacu pada bahwasanya itu terindikasi sesuai dengan yang ada di aturan barang bukti. Iya, benar, dibuktikan bahwasanya itu termasuk dari kategori yang melanggar barang buktinya itu yang sekiranya memang sesuai dengan pasal 184. 2 barang bukti yang ditemukan setelah 11 jam diperiksa dan menghasilkan 2 tersangka karena ada beberapa pasal yang sekiranya itu dilanggar gitu. Nah, di sini kita harus bedakan bagaimana kita anak muda jangan jadi pemuda kompor, tapi sekiranya kita harus menjadi pemudanya yang cerdas melihat satu situasi, jangan hanya melihat satu sisi. Jadi ketika kita melihat sisi manusiawi, kita harus melihat bahwasanya sisi manusiawi ya memang ketika dari sisi manusiawi kenapa harus sampai berjam-jam dan harus ditangkap. Tapi kan ketika itu adalah dari sisi hukum, itu adalah satu keharusan yang dijalankan sebagai warga negara yang baik. Jadi jangan kita sebagai anak muda teriak mau menjadi warga negara yang baik, mempelopori, tapi kita mesti mulun kompor yang sekiranya anak muda jadi berpikir menarik ke belakang. Aduh, ini kenapa ya? Aduh bro, selo kali bro, itu hukum. Kan gitu ya, maksudku gitu loh Bang Bon. Tapi kita harus berpikir rasional dulu, kenapa gitu. Gini yuk, kembali kita nih ke ruang paradigma Boneka Seyu ya. Sebelum nanti ke Dr. Rol, ini beliau profesional. Kita juga perlu menghadirkan untuk tahu gimana sih pandangan komprofesional. Sebelum ke sana saya mesti beri gambaran soal latar belakang dulu nih. Jadi dinamika politik Indonesia, Sobat Boni, pasca 2000 ini sangat dinamis, kompleks dan fluktuatif. Salah satu hal yang menandai dinamika ini dalam analisis kami, pertama adalah terjadi kristalisasi perjuangan politik dalam 3 kelompok besar. 1, kelompok yang kami katakan sebagai dulu itu kelompok preman jalanan, street thugs. Nah, kelompok-kelompok ini memakai jubah agama untuk kemudian melakukan tugas-tugas kepolisian, ya, mengambil alih tugas kepolisian seperti sweeping karaoke, sweeping tempat hiburan yang lain, dan rumah ibadah orang, ya. Dan mereka menonjol dengan dimensi kekerasan. Ya, betul. Nah, ini kelompok-kelompok ini kan sebetulnya alasannya dan motivasinya ekonomi aja. Lalu kemudian ada kelompok kedua yang apolitis tapi sangat ideologis, ya seperti Hizbut Tahrir misalnya dan seterusnya. Nah, ini kelompok-kelompok yang tidak begitu radikal dalam tindakan karena mereka sangat santun, soft, tetapi sangat militan dan radikal di dalam pemahaman mereka tentang doktrin agama dan juga pandangan mereka tentang koneksi antara doktrin agama dengan praksis politik, demokrasi, sehingga mereka itu cenderung menentang demokrasi dan tidak mau berpartai. Lah ada 3 kelompok ketiga, yaitu kelompok politik. Ini orang-orang yang ingin mengusung agenda politik agama melalui partai politik. Nah, sebetulnya di dekade 2000-an awal itu sudah terjadi titik temu. Ini 3 kelompok yang terpisah. Mereka mulai mengarah menuju satu titik temu. Nah, di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini uniknya 3 kekuatan ini tiba-tiba bertemu jadi satu konstelasi besar. Tiba-tiba yang namanya Laskar itu tiba-tiba menjadi sangat politis. Terus kemudian yang Hizbut Tahrir juga tiba-tiba menjadi sangat politis. Lalu kemudian yang kelompok politiknya juga semakin agresif mengamplifikasi isu-isu politik identitas. Nah, di sinilah sebetulnya sumber persoalan kita nih. Maka muncullah istilah-istilah kadrun versus kecebong dan sebagainya. Ini sebetulnya letusan-letusan dari ada satu konstelasi friksi
pecahan-pecahan di dalam masyarakat yang mengumpul menjadi satu gugusan gejolak. Nah, di sana kita melihat potensi ancaman NIU terhadap masa depan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, ya, dan bahwa ini NKRI, ya, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara milik satu suku, satu agama, satu etnik, tapi milik semua. Maka semua orang harus sama di mata hukum. Nah, ketika politik identitas ini kemudian menguat dan dia kemudian menjadi arus mainstream di dalam pentas demokrasi elektoral, muncullah tokoh-tokoh berjubah agama dan mereka sekaligus memainkan peran sebagai tokoh agama sekaligus tokoh politik. Nah, disinilah sebetulnya kontradiksi itu terjadi. Nah, ketika kontradiksi ini terjadi, saat yang sama terjadi kebangkitan teknologi internet. Kita memasuki satu fase digital society. Nah, digital society ini kemudian lahir satu konstruksi budaya baru yang disebut post-truth culture, post-truth society, post-truth politics, di mana kebenaran menjadi relatif dan semua orang masuk ke ruang publik di digital space. Mereka menabur apa saja narasi, benar atau salah nggak penting, palsu atau asli tidak peduli, yang penting bisa menciptakan propaganda provokasi. Dan kita di tengah situasi macam ini, Nis, Mbak Ayu dan Pak Dr. Rol, nah lalu muncul orang seperti Bahar bin Smith. Nah, oke, good. Namanya agak sulit ini Bahar, tapi saya suka gaya rambutnya karena saya mau mengikuti gaya rambut Smith. Saya agak gondrong, pengen ngikutin gaya rambutnya. Nah, di tengah situasi seperti ini muncul orang seperti beliau dan beberapa statement yang dianggap provokatif dan bahkan menghina institusi keamanan, institusi negara, bahkan juga pernah menghina Pangdam yang sekarang menjadi Kasat, Pak Dudung Abdurrahman. Oh, tentu saja Pak Jokowi juga dihina dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian hari ini adalah sebuah langkah hukum yang tepat sesuai dengan aturan main dalam negara demokrasi. Jadi kita harus apresiasi kerja kepolisian. Bravo untuk Polri, ya. Kalau kaum profesional sih ya kita percayakanlah kepada pemerintah kita. Kan semua ada aturan-aturan hukumnya ya. Jadi banyak orang menolak vaksin karena menganggap vaksinasi itu semacam teknik untuk memberi kodifikasi terhadap individu orang-orang. Karena kan propaganda agitasi yang menyerang pemerintah, menyerang kebijakan pemerintah. Artinya kan sebetulnya ini hanya serangan-serangan politik, bukan murni persoalan kesehatan, bukan bicara soal vaksin sebetulnya. Tapi ini sebuah cara mereka untuk mendowngrade persepsi masyarakat tentang pemerintah. Ya kan? Atau bagaimana menurut Nisa? Kalau pandangan saya dari kasat mata milenial, kalau terkait dengan adanya vaksinasi ya, yang banyak sekali narasi-narasi negatif atau narasi-narasi kontra yang sekiranya membuat masyarakat pun antipati terhadap vaksin, ya itu salah satu tantangan untuk pemerintah. Apakah mungkin nanti tensi perlawanan, gejolak anti aparat negara, dalam hal ini kepolisian, anti pemerintah itu akan terus meningkat menjelang 2024, atau kamu melihat ada potensi masyarakat semakin cerdas untuk menilai bahwa ini persoalan hukum, bukan persoalan politik, bukan